infeksi paru-paru udah semua. Jadi Waduh, seperti Dokter berarti Richard udah tadi. organnya sudah ini ya, kena semua, merembet Ya, semua ya berarti ya. seperti Dokter Richard tadi katakan, satu organ kena maka semuanya tuh kena gitu. Jadi saya sempat tahun 2003 saya 4 bulan di rumah sakit, 2 bulan di ICU, 2 bulan di ruangan biasa karena kondisi jantung. Waduh. Jadi awalnya dikarenakan katup jantung saya tidak mampu memompa air untuk masuk ke dalam darah sehingga air itu menumpuk di bawah lapisan kulit. Jadi saya bengkak, kaki saya bengkak, perut terakhir paru-paru saya terendam. Wah, itu berbahaya Saya itu. tidak bisa bernapas, bukan sesak napas ya, tidak bisa bernapas. Jadi saya tuh hanya bisa tidur telungkup begini. Ya, biar ya gitu. cairannya biar ini ya. Kalau saya sedikit menyender aja stop, itu kayak tergenang ya. Iya, itu akan tergenang. Bisa. Akhirnya saat itu dokter mengambil tindakan menusuk punggung saya dengan jarum, itu dapat cairan 2 liter. Waduh. Saat itu, dan itu saya baru bisa bernapas saat itu. Lalu awal tahun 2004 terjadi lagi, bengkak lagi gitu. Sehingga saya dirawat lagi, di drip dengan furosemid. Terus terakhir akhir tahun 2004 awal tahun ini itu saya sempat koma, dok. Karena saat itu begitu saya masuk ke rumah sakit, berat badan saya itu 97 kilo. Jadi dokter bilang berat badan ideal saya adalah 70, artinya 27 kilo adalah air. Waduh. Di badan saya ini adalah air, jadi bengkak sekali gitu. Pertama yang saya rasakan makan tidak bisa yang jelas. Yang kedua bernapas itu seperti kalau kita minum es teh, kalau habis itu loh dok, kruk 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 gitu loh. Jadi kayak ada air. Iya pasti berbunyi. Ya. Iya bunyi. Yang ketiga saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Karena kalau saya makan itu perut saya tuh udah nggak ada space lagi gitu loh. Jadi kalau dilihat perut saya itu sudah straight emas semua, udah pecah kayak orang hamil itu loh. Sudah pecah, kulitnya udah pada tumbukannya. Iya. Iya gitu. Jadi karena sudah terlalu kayak gitu, dokter juga bingung gitu. Ini kok sudah hampir 1 bulan di rumah sakit kok nggak turun-turun bengkaknya gitu kan. Terus juga saya nggak bisa pipis dok saat itu, nggak bisa. Kalau ginjalnya bermasalah nggak bisa pipis pak. Ya jadi kepengen pipis ya, nunggunya lama banget, tapi keluar itu 1 tetes 2 tetes itu loh. Jadi kalau dikumpul-kumpulin itu cuma 1-2 sendok 1 hari. Ya kan? Nah akhirnya dokter bilang kayak gini, waktu itu yang menangani saya seorang profesor yang cukup ternama di kota Palembang ya, di bagian kardiovaskuler, dengan 2 dokter lagi gitu kan masuk. Jadi dia bilang kalau dalam waktu 2 hari ini tidak bisa pipis kayak gini, kita pakai mesin ya, bahasanya halus, pakai mesin masuk. Saya pikir pakai mesin keluarin pipis, ternyata pakai mesin itu cuci darah. Kalau sudah bengkak harus itu pak. Waduh, saya tuh langsung buka TikTok, lihat cara orang masang selang itu loh, selang apa CVC itu. Waduh, ya. Kalau saya bayangin, terus belum efek dari cuci darah, katanya kan pada sakit badannya gitu, pada demam gitu kan. Terus juga saya juga punya tante yang mencuci darah selama 2 tahun dan sudah meninggal dunia gitu kan. Jadi bukannya membaik, kondisinya malah menurun gitu loh. Sama seperti saya waktu di rumah sakit itu, kondisi saya menurun dok, terus menurun.
Tapi dimasukin obat, nggak tahu obat apa dia, obat gitu loh. Obat gitu. Oh, saya keluhan apa ini obat ini. Keluhan apa ini obat ini. Itu aja gitu loh. Dan tidak ada kemajuan, sedikit pun nggak ada kemajuan gitu. Ya kan? Mendengar cuci darah itu, aduh, saya nggak terima gitu. Saya masih muda gitu kan. Saya harus menjalani cuci darah gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa kayak orang tuh nggak ada guna gitu kan. Cuman ya ke rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit, nggak ada daya gitu kan. Akhirnya saya tuh inget VT-nya Ibu Priscilla, Ibu Sakrita. Ingat saya waktu itu kan. Jadi saya waktu itu minta ke saudara saya gitu, tolong kamu buka deh apa namanya TikTok, namanya apa namanya siapa, Sakrita Santoso saat itu. Kenapa? Tanya, coba kamu pelajarin, saya bilang. Coba kamu pelajarin produknya. Di situ kan banyak kesaksian tuh, Dok. Akhirnya mungkin karena teredukasi. Sebenarnya kita itu sempat kecewa dengan produk yang itu loh, Dok, yang sepasang itu loh. Yang dari negeri matahari terbit ya? Iya, yang itu gitu loh. Sudah habis berapa kotak gitu kan. Jadi saya coba karena gini loh. Saya nggak tahu kenapa punya satu keyakinan ini bisa membantu saya gitu loh, obat ini gitu kan. Akhirnya saat itu saudara saya menghubungi Ibu Sakrita, saya juga saat itu nggak tahu mereka ngobrol apa, karena gini, Dok, saya tuh setelah ngomong kayak gitu, kondisi saya drop parah. Gula darah saya di angka 25, tensi saya di angka 60/30. Itu saya udah nggak sadar. Saya udah nggak sadar. Waduh, itu udah ngeri sekali, Pak. Iya, gula saya 25. Waduh, itu sangat berbahaya. Itu sudah deket-deket, ya. Ya, sudah deket-deket, ya gitulah plus. Jadi tensi saya saat itu 60/30, saturasi 60. Wah, itu berbahaya tuh. Soalnya cairannya sudah mengganggu pertukaran oksigen soalnya. Iya, udah nggak ada harapan lah ya. Nggak ada harapan. Nah, jadi saat itu apa yang dilakukan Aji? Aji menelpon semua keluarga saya untuk pamit. Jujur aja pamit, jadi minta relakan saya saat itu. Saat itu apa yang terjadi? Saya cuma bisa menangis, Pak. Tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh, Dok. Cuman air mata aja yang turun gitu. Air mata tuh keluar gitu. Begitu aja. Jadi kita menghadapi itu sendiri. Bahkan ada saudara, ada teman tuh mengelilingi kasur, itu nggak ada gunanya gitu. Kita hadapi sendiri itu semua gitu kan. Nah, akhirnya Aji itu mesen produk itu sama Sakrita itu di hari Sabtu. Jadi Ibu Sakrita langsung mengirimkan produk di hari Sabtu. Jadi Ibu Sakrita bilang, Pak, mungkin datangnya di Senin katanya gitu kan, karena Minggu tidak ada pengiriman gitu. Ternyata Senin itu tanggal merah, artinya hari Selasa. Ya kan? Ya. Kalau hari Selasa artinya waktu yang diberikan profesor habis. Dan saya harus cuci darah, kan begitu. Nah, mujizat pertama terjadi, Pak. Dok, mujizat pertama. Kenapa? Hari Minggu sore barang itu tiba. Produk itu tiba hari Minggu sore besoknya. Lantas setelah produk tiba, saudara saya langsung menelpon Ibu Sakrita, ini bagaimana nih cara minumnya gitu loh, ya kan? Jadi Ibu Sakrita saat itu bilang, kamu kasih 1 NAD aja dulu gitu, karena sudah malam kan, kasih 1 NAD dan besok baru kamu kasih apel pagi-pagi. Pada saat saya minum 1 NAD, entah kenapa seperti ada tenaga, Dok. Langsung saya duduk minta mandi. Gula saya langsung normal, tensi saya langsung normal. Aneh kan? Itu mujizat kedua tuh.
Langsung saya mandi. Nah, besoknya saya kan minum apple tuh pertama dari pagi. Selama 24 jam kan itu kan harus diukur pipi saya berapa kan oleh profesor kan. Pertama itu kan cuma 1-2 sendok sebelumnya tuh dok. Begitu saya minum apple paginya, terus sampai malamnya itu saya tuh pipis sebanyak 2.800 mililiter. Wah, itu Langsung, udah kayak orang normal itu. Langsung plong langsung itu. langsung. Jadi kayak apa ya? Kayak kita tuh bega ya habis makan misalnya 5 piring nasi misalnya gitu ya, udah nggak ada space lagi. Tiba-tiba keluar, jadi aduh lega banget sumpah. Itu lega sekali gitu kan. Nah, setelah dari situ, terus dok 2000 di atas 2000 di atas 2000 di atas 2000 gitu loh. Berarti Jadi ginjalnya dok, membaik. nah jadi profesor itu datang bilang saya bohong. Dia bilang nggak mungkin, tidak mungkin di dunia kedokteran ini tidak terjadi, nggak mungkin kata dia. Mungkin nggak masuk akal dia bilang kan dalam 1 hari kamu kayak gitu. Padahal selama ini obat yang saya kasih sama mungkin kayak gitu. Reaksi tubuh kamu kok begitu cepat dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang itu pipisnya masih ada di situ saya bilang. Kan ada literannya kan kalau di Pisport itu kan ada literannya dok. Nah akhirnya dokter itu bicara dengan keluarga saya, dengan tante saya saat itu, bilang sebenarnya kami ini sudah putus asa, dia bilang. Dengan kondisi Pak Reza seperti ini gitu kan. Tapi syukurnya sekarang tubuh Pak Reza merespon obat-obat kami katanya. Cuman dalam hati saya udah biarin aja gitu kan. Saya juga nggak mau cerita apa-apa gitu kan. Nanti cerita malah jadi panjang gitu. Iya. Akhirnya 5 hari kemudian, dok, apa yang terjadi? Saya diperbolehkan pulang. Saya sudah duduk, saya sudah bisa berjalan sendiri, turun ranjang gitu kan. Saya udah bisa keluar, karena selama sebulan itu saya cuma lihat tembok-tembok doang kan, bosen juga gitu. Keluar, dan saya dibolehkan pulang. 3 hari di rumah, kondisi saya pulih total. Artinya bengkaknya nggak ada lagi gitu loh. Jadi saya sudah bisa aktivitas seperti biasa lagi gitu. Jadi hitungannya hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Wah. Wah, luar biasa ya. Saya mau bertanya, ini yang melatar belakangi mulainya kondisi ini apa, Pak Reza? Diabetes. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena saya diabetes pernah di angka 700 saya waktu masuk. Dokter percaya nggak? Ada bonus lagi loh ternyata. Bonusnya, 700? ya, masuknya di angka 700. Jadi kalau kita Astaga. pakai gula sewaktu itu cuma tulisannya high doang. Nggak ada angkanya. Di atas 100 saja sudah mulai ini 700 loh. Wah, Ah, ini 700 ya. sangat berbahaya. Nah, jadi karena memang satu faktor keturunan ya. Karena semua keluarga saya diabetes gitu, keturunan, terus juga gaya hidup kan. Pola hidup juga gitu. Nah, jadi pada saat saya sudah mengkonsumsi obat ini, ternyata ada bonus lagi. Apa bonusnya? Gula darah saya normal, dok. Di angka 150 ke bawah. Padahal, Luar biasa. Padahal kalau saya tuh minum glibenclamid sama akarbose. 2 obat itu. Dan selalu mentok di angka 300. Mentok dengan obat ya. Ini saya tidak minum obat, itu di angka 150 ke bawah. Jadi obatnya dibuang sama saudara saya, masih Aji. Sampai detik ini saya nggak minum obat diabetes lagi. Saya nggak insulin lagi, saya nggak menyentuh obat diabetes lagi. Gula saya di 150 ke bawah. Saya pernah coba nakal nih, maksudnya cobalah obat dokter gitu sesekali. Yang ada saya hipo. Ya jangan nanti kalau Malah hipo turun di di bawah angka 70 hipoglikemi. Wah, 60 Iya. berbahaya, jangan. Ya, jadi saya nggak berani lagi gitu minum obat. Iya.
Maka saya bilang, ini sangat luar biasa sekali ya produk ini. Kenapa kita tidak memberitakan kepada orang-orang yang kita sayangi gitu kan? Karena maaf dok, sampai detik ini saya menyesal karena papa saya meninggal dengan cara yang sama seperti saya. Dan saya tidak sempat untuk menyelamatkan dia gitu loh. Jadi penyesalan saya gitu kan. Makanya saya cerita dengan Cik Sakrita kan, sebenarnya dalam menawarkan produk ini ya tergantung orang melihatnya, apa itu dari segi segi cuan doang atau kita mau menyelamatkan orang kan kayak gitu. Ya begitulah kurang lebih. Makanya saya sangat berterima kasih dengan adanya Ibu Sakrita membuat viti-viti gitu kan. Jadi saya juga teredukasi gitu, saya juga jadi tahu gitu loh harus seperti apa gitu kan, sehingga saya sendiri bisa selamat dari kematian gitu. Makanya orang bilang saya kan, keluarga saya tuh dijulukin orang mati bangkit lagi dok, sama keluarga saya. Ini si Reza ini sudah mati bangkit lagi katanya kayak Tadi gitu. saya mungkin kita bisa lihat ya, ini mungkin saya bisa share kondisi kondisi Pak Reza ya. Mohon izin Iya, saya ya. share ya. Jadi kan teman-teman bisa melihat ya. Jadi memang kalau sebelumnya itu memang parah ya. Saya melihat itu bengkaknya itu sampai sampai membidur seperti ini ya, sampai berjejak seperti ini ya. Dan ini Tuh adalah, nah ini adalah ini ya hasil hasil labnya. hasilnya sini luar biasa loh, saya lihat loh ini loh. Ini Meskipun memang hitungan ada hari. beberapa ya, ini sudah pulih banyak, ini sudah naik lagi, ini IGFR-nya ini sudah naik sehingga ya memang belum normal, tapi ini akan pelan-pelan naik ya Pak ya. Nanti fungsinya akan Iya, pelan-pelan naik iya. ya. Ya kan, tapi kita bisa melihat ya dari kondisi Pak Reza yang sudah ya, dari kondisi ini ya Pak ya, saya lihat kritis seperti ini ya Pak ya, kurang lebih ya. Iya, itu udah nggak sadar itu. Ya, dari kondisi ini teman-teman ya bisa ya jadi testimoni di acara seminar kesehatan saya yang menunjukkan bagaimana Bionatbus ya. Ini Bionatbus itu bisa ya memberi energi kepada sel sehingga bisa menambah aktivitas dari organ-organ tubuh kita ya, organ-organ tubuh kita ya, dan juga bisa menaikkan fungsi-fungsi organ tubuh kita ya. Jadi Pak Reza, mungkin Bapak sudah ini ya melihat bagaimana cara tetangga, mungkin saya tidak sebutkan namanya, Iya, tetangga iya, iya. mengapproach Pak Reza ya. Nah, kalau di BioGreen ini beda Pak, karena saya yang mengatur. Jadi pusat ilmu, validasi ilmu, dan edukasi itu di bawah saya Pak, Dr. Richard Sutejo. Jadi saya akan memastikan apa yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak overclaim dan sesuai dengan jalur-jalur ilmiah. Ya, biasanya setiap 2 minggu itu bahkan saya bisa memberikan jurnal ya, jurnal penelitian, jurnal publikasi yang bisa ya membuktikan ya ini tidak klaim ya. Jadi itu adalah tanggung jawab saya terhadap BioGreen Science untuk edukasi karena saya sendiri dosen, Pak. Oh iya, iya. Ya, jadi saya sudah jiwa edukasi ini memang ada di saya. Ya, oke teman-teman, ini tadi sudah